hidupnya, tetapi juga pengajaran. Karena pertobatan itu banyak orang tidak mengerti, tidak sadar itu adalah metode, pola pikir, dan sebuah perubahan perilaku dan kehidupan itu terjadi ketika pola pikir, alam pikir ini berubah. Yang kedua, tujuan kita berkumpul di sini salah satu misi. Kami rindu, saya rindu untuk setiap orang menemukan apa yang saya sebut istilah saya spiritualitas di dalam Kristus, supaya kita tidak sekedar menjadi satu pengikut yang fanatik dari seseorang ataupun satu aliran, tetapi kita sendiri menemukan spiritualitas di mana Yesus itu sebagai guru yang agung. Dan saya percaya gerakan terakhir, momen yang terakhir itu bukan kerasulan, bukan penabian, bukan penginjil, tetapi orang kudus. Jadi orang kudus akan dibangkitkan. Amin. Orang kudus akan menemukan panggilan. Mereka bergerak bukan sekedar perorangan, tetapi menjadi satu. Makanya ada satu orang yang beberapa orang melihat satu orang yang apa yang disebut faceless generation. Jadi orang tidak bisa lihat lagi siapa, dan di situ hanya Tuhan yang dimuliakan. Dan 5 jawatan diberikan untuk melengkapi supaya wujud dari orang kudus ini muncul. Dan tidak bisa ditawar. Kita harus berhenti membatasi, mengkotai Tuhan, berhenti hanya sebagai juru selamat. Ketika kita hanya menghentikan Dia sebagai juru selamat, kita tidak pernah menemukan spiritualitas. Karena kita tidak melihat Dia, tidak pernah melihat Dia sebagai guru yang agung. Kita tidak pernah belajar, kita hanya minta tolong. Ketika kita hanya jadikan Dia minta tolong, tapi kita tidak pernah belajar dari Dia. Pertanyaan yang saya sering sampaikan, kita ini ngerti nggak ilmunya Yesus? Setiap tokoh bela diri, dia punya ilmu. Anda mau belajar sama Bruce Lee, lain sama Ip Man, lain sama Master Oyama, lain sama mungkin Kimura, tokoh judo yang dihormati. Mereka semua master, tapi berbeda ilmunya. Anda bisa bayangkan. Biarlah ada mata-mata yang bingung. Ini Bapak ngomong apa? Karena tanpa kita melihat Yesus sebagai guru, maka target Tuhan tidak akan pernah tercapai. Sekalipun ada kumpulan ribuan orang, tetapi dia nggak pernah ngerti sebenarnya jejak apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Kenapa orang Israel ini kok agak lanjut? Tapi ini beban hati saya, tidak tahan, dan mereka gagal masuk tanah perjanjian karena mereka tidak pernah tahu untuk apa mereka keluar. Ada sebuah kata bijak begini: tidak ada hasil yang bisa dicapai tanpa ketekunan dan pengorbanan. Tapi tidak ada ketekunan dan pengorbanan bisa diberikan terus menerus tanpa keyakinan, percaya, iman. Tidak ada keyakinan bisa bertahan tanpa mengetahui itu apa yang disebut. Apa yang membuat orang Israel gagal? Kurang mujizat. Karena mereka tidak punya sense of purpose. Dia tidak tahu seperti itu apa. Mereka mau dikeluarkan karena mereka menderita. Mereka mau ditolong, tapi Tuhan bukan hanya menolong. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Baik, saya tidak ingin membaca. Pak Anton, tolong. Ini buku yang saya tulis di belakang ada. Harganya 70.000, tetapi untuk launching di diskon habis 50.000 saja. Kalau
Kalau Anda beli 2, berarti 100.000. Kira-kira begitu. Di sini saya coba menggambarkan apa yang disebut cetak biru, blueprint what is life. Dan beberapa komentar mengatakan begini, Pak, saya baca buku ini kaget dan tidak pernah berpikir seperti itu. Saya jawab begini, lah kok yang baca yang kaget, si nulis juga kaget kok. Ya, karena saya tidak menciptakan, saya hanya mengambil dari firman, tetapi saya coba merangkai menjadi sebuah pasal, menjadi sebuah picture. What is life? Dan saya berdoa supaya yang membaca bisa paling tidak melihat sebuah gambaran jernih, sehingga kita bisa menjawab yang ketiga tadi. Tidak ada satu keyakinan bisa bertahan tanpa mengetahui untuk apa yang disebut. Kenapa kita percaya Yesus? Untuk apa? Sebab Kristen bukanlah sekedar, bukanlah sebuah pilihan kita memilih Yesus. Kristen adalah sebuah undangan. Bukan Anda yang pilih, Anda dipilih. Amin. Oke, kita akan mulai dari sini. Yesus, saya akan review, perlu disiapkan subliminal message nanti di berikutnya. Yesus memberi mengajar. Dia menyebutkan 3 ragi. 1 ragi orang apa? Farisi. Kedua ragi Herodes. Dan yang ketiga adalah ragi kerajaan surga. Dan tiba-tiba saya dapat pengertian, apa itu ragi? Ragi itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi eksis, ada, mewarnai. Yang saya ingin sampaikan, kita seringkali hanya bicara doktrin yang benar. Ini salah, ini benar. Orang lupa, ahli Torah, orang Farisi, itu doktrinnya semuanya clear. Kristologinya benar. Semua konsep pengajarannya nggak ada yang salah. Tetapi Tuhan berkata, raginya yang harus waspada. Bukan tepung, ragi yang harus waspada. Dan saya temukan ayat salah satu dalam Lukas 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Yesus berkata, orang tak bisa mengerti buah Tuhan, Allah dan Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan. Jadi orang yang sangat puritan ini ternyata nilai yang eksis. Oleh Alkitab disingkat apa? Hamba uang. Mereka itu pendeta, mereka itu rohaniwan, tetapi sesungguhnya mereka mungkin lebih makan duit daripada bisnismen. Doktrin mereka kecil. Itu yang sebetulnya. Dan banyak orang tidak sadar. Orang bisa konsepnya keliru, lebih ekstrem doktrin satu. Hatinya benar, itu sudah juga kurang. Tetapi bagaimana kalau pengajarannya benar, rohnya yang sesat, bukan pengajarannya yang sesat? Ini disebut ragi. Nah, apa itu ragi Farisi? Ragi Farisi itu nanti kita lihat. Ini Gus Dur, dan beliau cukup cerdas. Dia ngomong begini. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca kitab suci mereka, ya, berarti kamu sudah mempertuhankan itu bukan Allah, tapi kitab itu. Jika kamu memusuhi orang karena berbeda agama, saya tidak ingin membicarakan agama lain, sebenarnya saya ngambil quote-nya itu. Aliran lain. Sebenarnya secara tidak sadar kita sedang mempertuhankan apa? Aliran.
yang lain. Untuk membuktikan bahwa berkat Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Setelah dia menjurus kepada perintah yang aku, kasihlah sesama. Dan banyak orang tidak sadar, dia tidak menyembah Tuhan, menyembah agama. Dia tidak memiliki spiritualitas. Dia hanya menjadi orang yang fanatik. Mungkin Anda terkejut, tetapi orang yang mulai dia mulai memilah. Itulah bedanya politikus dengan negarawan. Politikus ikut partai untuk negara, tetapi tidak sadar dia hanya menjadi petugas partai, bukan mengabdi kepada negara. Yang kita abdi bukanlah partai, tapi kita tidak anti partai. Setelahnya yang kita abdi kepada Tuhan, bukan aliran, bukan hamba Tuhan. Tetapi kita perlu menghormati, kita perlu komitmen dalam aliran gereja. Kita bukan jalan-jalan, tetapi kita tidak boleh mempertuhankan semua. Di Alkitab ular lembaga itu semua dari Tuhan. Yang dipesan siapa? Musa. Tetapi zaman Israel itu disembah dari Tuhan, bukan Tuhan, dari Tuhan. Kuasa Tuhan, hukum Tuhan, moral itu kan hukum Tuhan, tapi bukan Tuhan. Kita harus, nah, seperti apa itu ragi manusia? Manusia disuruh jadi budaknya Allah. Ragi manusia. Tapi manusia tidak bisa ketemu Allah. Jadi kalau ketemu Allah lewat siapa? Wakilnya kan. Dan dia suruh jadi budak. Tapi manusia juga tidak kalah pintar. Dia tahu ketemu dewa yang seperti itu. Terus gimana juga bujuki dewa itu? Bagaimana nyokok dewa itu? Tanpa dia menyinggung kepercayaan siapa? Kenapa ada kepercayaan kalau orang meninggal dipercayai semua? Supaya disokok dewa. Kenapa orang mati dikirimi uang? Supaya di sana lancar. Jadi hubungannya itu transaksional. Itulah berarti kita mau, sebagian orang membuat hubungan transaksional dengan Tuhan. Semua dewa, semua Allah meletakkan pengikut tidak lebih dari budak. Saya dapat dari Pak Dono di Timur Tengah, ya dari Pak Dono, saya lupa kadang-kadang dapat dari mana, saya kutip. Kita saling belajar. Abraham ketika diminta mempersembahkan anaknya, dia stres, tapi kelihatannya tidak hasil. Kenapa? Karena di Timur Tengah waktu itu orang udah biasa pengikut dewa dan Allah di Timur Tengah. Itu dewanya menuntut tanda kesetiaannya dengan apa? Mempersembahkan anak. Saya mau tanya, yang dipersembahkannya sudah tahu jangan jawab. Yang dipersembahkan Ishak atau Ismail? Yang dipersembahkan bukan Ishak, bukan Ismail, tapi alias Kak Situ. Artinya apa? Tuhan itu mau ngomong, berat. Kalau kau menyembah Tuhan Allah yang lain, anakmu mati buat saya. Tapi aku Elohim, Tuhan yang berbeda. Ya bukan saya,
Kalau kau nyembah aku, kata Tuhan, beda. Apa bedanya Tuhan? Gitu ya kira-kira. Anakku yang mati buat kamu, bukan aku. Maksudnya, aku hanya ingin kau merasakan sakitnya di sini. Penderitaanku, sakitnya untuk sebuah cinta yang aku berikan kepada manusia. Anda boleh tarik jiwa mana seperti. Maka saya bilang, Tuhan mana yang seperti Tuhan? Tidak ada. Saya angkat kata terima kasih. Dia bukan hanya paling hebat, paling besar, bukan hanya itu. Dia berbeda. Dan ahli Taurat membuat Tuhan itu seperti bos. Salah satu hari Sabat, Sabat untuk manusia. Tapi sama ahli Taurat dibuat apa? Manusia untuk Sabat. Kamu jadi budaknya Sabat. Lah Tuhan Yesus melanggar hari Sabat atas nama Allah ini dan buku kasih. Karena Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Kita harus merubah frame kita. Ada orang yang telepon, ini apa ini? Aliran apa? Kok Yesus berhala? Saya tidak, kita semua sudah percaya Yesus, tidak ada keraguan. Tapi yang kita mau bicara hari ini, frame-nya, cara berpikir. Sebagian orang datang kepada Tuhan seperti Buddha. Nah, terus berikutnya, tetapi ada ragi, balikannya, ragi orang, ragi balik. Herodes yang jadi raja, ya toh? Jadi Tuhan suruh apa? Suruh jadi BBC teralias encus. Tahu encus? Tuhan sertanya, Tuhan lindungi aku. Adanya dia cukup di setiap jalanku. Yang itu baik, enak. Tapi Tuhan suruh ngikut di jalan. Yang benar bukan Tuhan ngikut kita. Kita bukan ngikut Tuhan. Herodes bunuh Yesus maunya, karena Yesus mau jadi raja. Nah, ini raja lain. Lalu waktu dia pidato, orang bilang ini suara dewa. Dan Herodes bilang memang betul. Dikata malaikat. Mau jadi superstar. Siapa Tuhan? Orang percaya Kristus, hormat gak sama Kristus? Hormat Jumat Legi di mandi. Tapi Kristus itu tidak lebih dipakai hanya untuk melakukan agenda. Seluruh hidupnya dipenuhi oleh agenda. Itulah Herodes. Dan itu sublimen di bawah permukaan. Kita punya undang-undang dasar, panca, undang-undang. Bagus kan? Bagus. Tapi hari ini pejabat yang benar-benar mau berintegritas sedang berada dalam satu kelompok yang selama ini merampok negara dengan korupsi. Di undang-undang dan ditulis setiap warga negara dijamin melakukan ibadahnya kepercayaan masing. Jadi SK 2 Menteri
itu tidak bisa meniadakan ini. Jadi Anda baca Alkitab itu harus tunduk. Kitab Nabi itu harus tunduk kepada kitab Musa. Kitab Musa harus lihat dalam hidupnya Abraham. Dan seluruh kitab Kejadian yang lain harus tunduk dari sebuah perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu sesama. Jadi di situ frame-nya kelihatan. Makanya Tuhan itu melanggar hukum sampai untuk satu atas nama hukum yang lebih tinggi, hukum kasih. Nah, negara kita di atas itu bagus, tapi di sini itu raginya kita semua tahu. Jadi ragi itu bisa hidup dalam sebuah doktrin yang paling benar sekali. Lalu ragi kerajaan surga itu apa? Bukan seperti Herodes, bukan seperti itu, tetapi apa yang saya sebut hubungan perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan itu punya passion, gairah cinta. Karena Tuhan itu cintanya bukan seperti bos kayak hati bagi sembako semata-mata kasih beasiswa. That's why itu namanya universal love. Kasihnya seperti seorang ayah berkata kepada anaknya, aku sayang sama kamu, aku mau lakukan apa saja yang aku bisa lakukan untuk hidupmu. Cinta seorang pemuda, misalnya ada pemuda yang suka traktir kau, semua ditraktir temannya wanita pria. Bagus dong, baik hati. Tapi satu hal, pemuda ini jatuh cinta dan dia mengajak kencang. Apa yang dilakukan? Ke rumah makan dan traktir menjadi sama traktirnya. Tapi traktirnya ini gak sama. Dia berkata, aku begitu sayang sama kamu. Apakah kau mau menjadi pacarku? Betul? Single? Masih single? Oke, tunggu aja nanti. Itu bukan traktir yang seperti yang di sini. Itu traktir yang bilang, aku begitu cinta, aku pengen kamu jadi milikku. Amin. Itu namanya perjanjian. Kita kadang, bukan kita, sebagian orang nganggap Tuhan Yesus itu dewa baik hati. Kasihnya itu personal, bukan cuma common love, personal. Dia kenal nama kita satu demi satu, dan dia ngajak jadian. Itu namanya perjanjian. Dan kalau setelah itu dia ngajak menikah, perjanjian. Seluruh hidup gadis itu jadi milik pemuda. Itu namanya kekayaan. Tidak ada jalan kepercayaan Allah di mana. Dan ketika ada berjalan jadian, saya mau dukungan anak muda yang masih single. Ada istilah jadian, terus ada istilah apa? Kalau sudah jadian apa? Jalan, gitu? Jalan. Gua jalan sama. Itu sangat alkitabiah. Yesus ketika sama orang yang diperdikulkan, dia ngomong, percayalah sama aku. Ya tak? Pengemis berarti. Tapi sama murid yang dipanggil jadi murid, dia ngomong apa? Petrus, Andreas, Yakobus, apa? Ikutlah, jalan. Ini paradigma. Yesus bukan dewa baik hati. Dia Allah yang berbeda. Dia ingin membangun
sebuah hubungan yang kepercayaan manapun tidak kenal. Perjanjian, covenant. Ini bukan hubungan transaksional. Ini hubungan di mana dia berkata, aku berikan hidupku karena aku tidak rela kau hilang. Aku tebus. Ngomong dosa, yang dosa bukan cuma manusia, malaikat juga dosa. Sepertiga. Pertanyaan saya, ditebus kan? Tidak. Karena Tuhan tidak pernah jatuh cinta sama malaikat. Tuhan gak pernah bikin perjanjian sama malaikat. Berhenti mengikut Yesus dalam paradigma transaksional. Kerajaan surga serupa tapi tidak sama. Rasanya yang kedua saya nggak sempat ini, udah habis waktu. Nah, perjanjian ini di mana masing-masing pihak menyerahkan dirinya. Apa yang diserahkan? Bawalah kemari orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan apa? Korban sembelihan. Apa korban sembelihan yang diserahkan? Tubuh dan darah. Darah itu apa? Hidup. Sebenarnya ini bagian kedua saya ada terusannya, tapi nanti aja kita break dulu. Nanti saya akan teruskan. Kata kunci nanti jalan. Kalau Anda tidak jalan, nah Anda hanya lihat Yesus pada masalah. Saya bocori sedikit. Jadi ini dulu. Jadi perjanjian itu dua arah, tidak pernah satu arah. Tuhan mengasihi semua anak Tuhan, amin. Tapi Tuhan tidak bisa mengikat perjanjian dengan semua anak Tuhan. Karena perjanjian yang terjadi ketika Anda nangkep dan mau jadi. Kalau si gadis, saya minta tolong Anda jadi. Kalau Anda dijamu diajak kencan seorang pemuda, terus dia berkata, kamu mau jadi pacar aku. Kalau kamu bilang, tak pikir-pikir dulu, maka kamu ingin jadian sama dia. Terus hubungan model apa? Hubungan TTM. Tahu TTM? Teman tapi mesra. Sebagian orang cuma hubungannya cuma teman tapi mesra sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia masih pikir-pikir. Karena yang naksir aku masih banyak. Sebab aku ambil Yesus, aku kehilangan yang lain. Jadi hubungannya teman tapi tanpa masuk dalam perjanjian, target Tuhan tidak tercapai. Karena transformasi terjadi ketika Anda masuk dalam perjanjian. Dari Tuhan dia memberikan tubuh dan darah hidupnya, itu namanya penebusan. Seperti yang dia ngomong sama Abraham, bukan anakmu Abraham, anakku. Sakitnya di sini. Eli, Eli, lama sabatan. Kita punya Tuhan yang jatuh cinta sama kita. Cuma tidak banyak orang yang ngeh dengan cinta. Dari pihak kita dibutuhkan. Karena perjanjian harus dua. Kita juga tubuh dan hidup sebagai persembahan yang hidup. Itulah namanya worship, bukan ngocok-ngocok perasaan.
Worship itu persembahan. Di situ akan terjadi. Di situ Tuhan akan berharap. Tuhan menjadi Tuhan dan berjanji, dan kita menjadi pasangan. Ini yang kita mau, bukan hubungan transaksional, punya hubungan. Pak Lukas di mana? Jangan di sini. Saya kalau ngomong tiba-tiba saya berpikir begini. Oh Yesus, saya sudah dulu. Sebetulnya ini yang pertama. Saya masih punya bahagia kedua. Terlalu banyak lama karena masih meletup-letup. Karena saya khawatir Tuhan dijadikan guru kami yang kedua. Dulu nyembah gunung kami, sekarang ganti namanya Yesus. Tapi polanya sama, disokok-sokok. Apa yang dibawa di Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau hubungan suami istri, bapak dan anak. Si bapak kata, sudah berapa? Aku sudah keluarin duit berapa? Itu. Karena itu hubungan berjalan. 5. Sudah selesai Pak. 5. Sadar. Oh, mati. Sadari kasihmu tak pernah berakhir. Kau berikan hati dalam hidup. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Sekali lagi saya serahkan. Sadari kasihmu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Saya serahkan Adoni untuk ini bukan kebaktian, Anda santai mengalir, Anda bisa masuk dalam hadirannya, tetapi Anda boleh makan minum. Ada satu orang bilang begini, I never knew how to worship until I knew how to love. Saya tidak tahu bagaimana menyembah sampai saya tahu apa arti cinta yang sesungguhnya. Henry Ward Beecher. Jadi sambil Anda boleh ambil snack, silakan saudara, sambil istirahat sebentar. Kayak kalau sapi makan ibunya sambil ibunya ikut pikiran. Tadi saya tahu agak berat, tapi Anda bisa sambil pikir, Anda renungkan, Anda snack, Anda istirahat. Kalau sudah siap bertanya, oke. Satu lagi yang bertanya nanti 6 pertanyaan terbaik akan dapat hadiah. Oke. Buku Saya juga bisa, Pak. Oh bisa. Bisa. Cara terbuka, perjanjian baru. For everybody. Anugerahnya. Ya. Biasanya sampai ini agak kita biar saja. Tuhan Yesus suka kasih makan dulu sebenarnya, gitu ya. Sementara makan dia tanya, Petrus apakah kau mengasihi aku? Oke.
Oke, mungkin ada yang sudah punya pertanyaan, mungkin Anda bisa angkat tangan. Nanti ada teman-teman panitia dari belakang, teman-teman yang akan bantu untuk kasih Anda mic, Anda bisa bertanya. Oke, tak perlu malu. Kalau ada rasa pertanyaan agak privacy, mulai aja dengan satu kalimat. Ada teman saya. Agak privacy biasanya takut orang ingat dia gitu. Jadi mulai aja dengan satu kalimat, silakan tanya, tapi mulai dengan satu kalimat. Ada teman saya, Pak. Gitu ya. Jadi Anda boleh tanya. Oke? Ada yang mau tanya? Kalau belum ada, oke. Oke. Kalau tanya, ya, kalau tugas bisa kasih back ya. Kalau yang bertanya, tolong langsung aja to the point, langsung pertanyaannya supaya bisa mengerti. Oke, silakan Pak. Pak siapa? Ya, silakan Pak. Apakah diperbolehkan untuk donor darah itu? Karena kalau di Alkitab itu kan dengan jelas Allah menyatakan dilarang untuk mengonsumsi darah. Darah itu harus dicurahkan, tidak boleh dimakan. Dan kalau seperti itu, intinya itu. Ya, mungkin kita akan jawab kalau masih. Tolong pertanyaannya masih diusahakan seputar ya. Tapi kita akan simpan sedikit pertanyaan Anda, brother. Terima kasih Pak Toto. Mungkin ada lagi Dari Bapak petugas Pak Ari di depan ada. Oh, oke. Mungkin Selamat malam, saya Thomas dari grup media. Ya, silakan Mas. Thomas. Oh, Thomas. Ada sesuatu yang menarik yang saya dengar dari apa yang tadi diutarakan, yaitu pengajaran benar rohnya yang sesat. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah begini. Kalau kita memahami bahwa itu adalah pengajaran yang benar, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu timbul dari suatu roh yang sesat? Tidak. Baik. Makanya orang jadi pendeta atau pemimpin itu sangat menentukan. Seorang pendeta atau hamba Tuhan, seorang gembala misalnya, dia nggak perlu ngajari sombong. Kalau dia sombong, tiap hari dia yang minggu orang dengar khotbah, secara umum jemaat itu bisa ketularan sombong tanpa dia mengajar sombongan. Itu namanya ragu. Jadi contohnya di Alkitab itu jelas Amitoran. Amitoran itu pelajarannya benar, tetapi rohnya keliru, dan itu disingkapkan oleh Yesus. Aku tahu di dalam hatimu engkau tidak memilih kasih. Engkau anak-anak iblis. Iblis bapak. Enggak, kami keturunan Abraham. Enggak, kamu anaknya karena kau berusaha membunuh. Jadi itu spirit. Nah, beberapa hamba Tuhan memaparkan namanya religion spirit. Religion spirit itu tidak semua orang bisa mendeteksi. Tapi religion spirit itu dia bisa bekerja, bertindak atas nama moral, atas nama membela Allah, atas nama membela doktrin yang benar. Saya tidak katakan bahwa pengajaran yang sesat atau yang salah dibiarkan, tetapi kita tidak bisa melawan pengajaran sesat yang keliru dengan kebencian. Karena kebencian bukan nilai kerajaan surga. Misalnya seperti itu. Malaikat pun tidak pernah menghujat iblis. Ini lihat kitab Yudas. Ini adalah iblis loh, bukan hamba Tuhan yang sesat. Iblis pun nggak dipisui. Kalau cara Surabaya itu nggak dipisui. Apa yang saya sampaikan saya harus punya dasar kita. Kenapa? Karena nilai kerajaan surga orang misui orang. Lihat.
siram, bahasa pun atus. Pak Doni nggak ngerti. Makan itu dahar, bahasa pun makan. Luwe kasar tapi nggak bisa disebut. Ya. Nah, tapi kalau miso tidak ada, tidak bisa dikeromong. Bahasa kelompok India itu tidak ada, miso itu tidak ada. Miso itu cuma bahasa kelompok Surabaya. Artinya apa? Kan itu bahasanya bangsa. Nah, ya, oke, ada lagi. Sudah Pak Thomas bisa dulu. Oke, baik, ada lagi. Silakan. Nama saya Ena. Saya mau tanya mengenai hubungan Allah dengan manusia. Bagaimana kita bisa mengetahui manusia kalau Allah itu mencintai kita? Padahal Allah itu nggak bisa kita lihat. Seperti kalau kita sama istri, kita bisa mempunyai hubungan, saling mengasihi sama istri saya. Karena istri saya bisa kita lihat, jalan. Sedangkan Tuhan, bagaimana kita merasa dapat mengetahui bahwa Tuhan ada dalam keluarga kita? Seringkali saya, ya bukan saya juga, ya beberapa kesaksian juga dari teman-teman, ada kita berdoa, tapi gak dijawab, belum dijawab. Sekarang Tuhan ada, tapi kok banyak masalah yang masih belum dijawab. Gimana hubungan kita dan mana kita udah berdoa? Kita udah berdoa, mati-matian kita minta jawaban Tuhan, tapi kok sekarang kan Tuhan itu tidak ada. Gimana hubungan kita dengan Tuhan itu maksudnya gimana? Padahal kita sudah percaya Tuhan, sudah ada perjanjian, kita menanggapi kasih Tuhan. Tuhan, saya terima janji. Kita terima. Tapi dalam perjalanan hidup ini, seakan-akan yang kita sampai dimana hubungan kita dengan Tuhan itu bisa terjalin erat sehingga kita benar-benar tahu bapaknya. Oh, di situ ada lubang, jangan ke sana. Bukan di situ, jangan ke sana. Kita ada lubang. Kita juga sudah dikasih tahu kadang-kadang, tapi kita tetap ke sana, kita jatuh. Tapi kita nggak tahu itu benar suara Tuhan atau suara kita sendiri. Nah, maksud saya ini, secara nyata kita yang saya tanyakan, hubungan kita kasih Tuhan pada manusia itu diwujudkan dalam apa? Ya, baik. Terima kasih. Saya terharu, saya sangat respect dengan pertanyaan Bapak. Berapa tahun yang lalu ketika almarhum ayah saya masih hidup, dia dalam proses dari tidak percaya dengan kekristenan, dia mulai percaya. Tapi dia mengajukan pertanyaan yang jujur. Dia ngomong gini sama saya, Tuhan, Papa ini percaya sama Tuhan Yesus. Papa terima dia. Tapi jujur, kalau Papa ditanya apa Papa mengasihi Tuhan, jujur Papa tidak merasa mengasihi Tuhan. Papa percaya, tapi saya Papa tidak mengasihi. Papa hormat, tapi Papa tidak mengasihi. Ini Papa saya itu jujur. Apa adanya? Saya tak bisa jawab waktu itu. Tapi sekarang saya bisa lebih jawab, walaupun jawab saya tak sih. Tapi jalan, akhirnya waktu lewat. Satu hari, Papa saya dijamah di satu gereja yang konservatif, ortodok, tidak kenal apa yang namanya jamaah itu. Yang nangis dan dia berbahasa Arab. Yang di gereja itu tidak dikenal. Dan sejak itu dia cerita Yesus. Dia nangis. Saya cerita pengalaman saya 33 tahun yang lalu. Saya tidak tertarik dengan gereja. Agama saya adalah karate. Saya belajar martial arts sejak kecil, kelas 5 SD. Tapi satu hari saya tidak tahu. Dan saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan apa Engkau Tuhan? Bukan aku minta tolong, Tuhan apa Engkau aja? Dan aku butuh pertolongan. Aku percaya Tuhan itu. Singkat kata,
saya ke gereja, saya belajar ke gereja. Itu namanya manusia, udah punya problem cari Tuhan. Tapi saya masih bilang, Tuhan, aku mau kau untuk ada, bukan kata orang. Dan Tuhan berperan. Pertama kali saya merasakan kebahagiaan. Pak Anton kalau disiapin Keluaran 24 ayat 8 sampai 10. Dan pertanyaan saya malam itu, saya bilang, Tuhan, saya ini, mungkin saya tidak pakai kata saya, aku ini gak tahu Engkau tuh cinta sama saya. Saya tak ngomong begini. Yang saya rasakan, saya nggak bisa bahasakan, tapi saya bisa bahasakan. Yang saya rasakan itu bukan company, tapi personal. Kau tuh cinta sama saya. Gini aja Tuhan, kalau kau cinta sama saya, aku mau cinta sama kamu. Dan jangan ambil cinta ini karena kau saya. Tiba-tiba apa yang terjadi Pak? Tanpa saya tahu, saya sadar semakin banyak dari building dari dalam sini mengalir dan saya teriak. Saya menangis kayak anak kecil dan dia bilang, saya panggil dia, Papa, Papa, Papa. Saya tutup mulut, saya bilang, ngaco lu, masa panggil Tuhan Papa? Seumur hidup saya, saya punya problem dalam hubungan saya dengan ayah saya. Dan malam itu saya merasakan kehadiran bukan dewa. Saya merasakan kehadiran sebagai Bapa. Di situ saja. Kekristenan itu sebuah undangan. Kita mencari Tuhan karena kita mencari Tuhan. Allah kita dan kepada Roh Kudus, supaya Yesus bukan hanya di masa lalu, bagaimana Yesus menjadi sekarang. Realita itu sudah ada 3, yang lalu, sekarang, dan akan datang. Fisika kuantum membuktikan realita masa lalu itu masih ada tapi ditangkap belum lalu. Tapi masalahnya Anda dan saya cuma bisa di mana? Sekarang. Bagaimana Yesus tidak hanya He was, but He is. Tapi Tuhan kan He was, He is, and He is to come. Alfa dan. Tapi kita di mana? Pak Doni di sini. Saya datang ke sini kemarin. Pak Doni datang di sini hari ini. Ketemu nggak? Tidak. Saya harus di tempat yang sama, di waktu yang bagaimana Yesus menjadi air. Itulah Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan waktu datang di KKR, dia tidak mengalami mujizat, mentar, gebrak, sembuh, dia tidak sakit. Dia bilang begini, dia sudah percaya Yesus. Seumur hidup saya, kalau saya jawab, saya ngomong sama Tuhan. Tapi malam ini, saya tidak sedang ngomong sama Tuhan. Saya sedang mendengar Tuhan. That's the power. Allah kita namanya Jehovah Shammah, yang membuat dia berbeda. Dia hadir. Bagaimana dia hadir? Roh Kudus. Nah, 5 perjanjian terus ada Keluaran 24. Tidak ada orang Keluaran 24. Ketika Musa mengajak orang-orang Israel, ayat 8. Ayat 8. Dia berkata apa? Inilah darah perjanjian. Jadi Musa mengikatkan bangsa Israel dengan perjanjian dengan Tuhan. Dan 74 orang naik ke gunung. Silakan ayat 9. Musa, Harun, Abihu dan Nadab. Apa yang terjadi? Terus dan ketika mereka mengikat perjanjian apa? Bukan biasa. Mereka apa? Terus ayat 10.
mereka memandang Allah dan makan bersama. Ingat orang jalan di Emmaus, setelah mereka makan memecah roti, apa yang terjadi? Lu Yesus. Ada sebuah lagu yang bagus, I can see you now, I can see the love in your heart. Apa bedanya agama lain dengan Yesus? Anda bisa jadi seorang Buddhis yang baik, pelajari kitabnya dengan baik. Anda tak bisa jadi anak Tuhan atau mengerti ilmunya Yesus hanya baca buku. Anda harus terhubung dengan pribadi. Makanya tidak ada kata karakter di Alkitab, yang ada kata buah, pokok, sama, terhubung. Orang bisa jadi Buddhis tanpa terhubung dengan Buddha, karena legasinya Buddha dalam pelajaran. Tapi Yesus selain pelajaran, Dia berikan apa? Roh Kudus. Untuk apa? Supaya Yesus hadir dan kita masuk dalam sebuah keterhubungan. Baru kita mengerti apa yang dimaksud. Oke. Seringkali ada satu poin yang gagal dimengerti oleh banyak orang, bahwa Alkitab itu ditulis bukan untuk menggantikan Tuhan, tetapi Alkitab itu ditulis untuk membawa kita masuk ke dalam hatinya Tuhan. Banyak orang Kristen berhenti hanya pada tulisan Alkitab, dan mereka tidak pernah maju lebih jauh untuk mengalami hadiratnya Tuhan. A.W. Tozer. Oke, pertanyaan berikut. Oke, silakan. Terima kasih. Saya Eko dari Tasika. Tadi dijelaskan bahwa kalau ilah lain itu umatnya dijadikan budak, menyembah. Yesus bukan seperti ilah seperti itu. Saya setuju. Tetapi yang saya pernah lihat, ada sebagian orang Kristen percaya Yesus, menyembah kepada Yesus. Sebenarnya Yesus kan yang disembah, yang dipuja. Tetapi aplikasinya, prakteknya yang saya lihat itu mereka malah yang menjadi tuan. Terbukti ketika si orang ini mengalami problem atau masalah, inginnya cepat keluar, inginnya cepat selesai, dan cenderung meminta Tuhan untuk segera menolongnya. Ini yang banyak terjadi. Dan ada satu problem, ada salah satu keluarga dulu, keluarga hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia, istri dan anaknya juga setia. Ini menghadapi problem, sang suami hamba Tuhan ini sakit, dan keluarga ini berdoa meminta Tuhan itu menyembuhkan. Kebetulan hamba Tuhan ini keluarga sederhana dan biasa. Saya dipersingkat, Pak. Berharap mujizat ya. Pertanyaan yang mau disampaikan. Pada saat memohon, hamba Tuhan ini tak terpenuhi sampai akhirnya meninggal. Dan akhirnya keluarga ini tidak lagi percaya Tuhan, fatalnya. Dan ini mempengaruhi banyak orang, bahwa sebenarnya Tuhan itu sama saja. Bagaimana menghadapi problem bahwa Yesus itu sebenarnya tidak sama dengan Allah yang lain. Oke, baik. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Aika ya. Baik. Di sini maksud saya ini, jangan salah ngerti, bukan berarti kita tidak militan
Yesus tetap juru selamat. Kita nih kalau nggak minta tolong sama Tuhan, minta tolong sama siapa? Betul? Ya. Tetapi kita jangan terjebak dalam hubungan transaksional. Gitu. Tapi mau minta, Tuhan bilang mintalah. Aku Tuhanmu, aku juru selamatmu, aku penolongmu. Itu tidak salah. Ya. Tetapi harus dipahami bahwa kita tidak sekedar hubungan sama Tuhan itu hanya dibatasi minta-meminta. Coba kita perhatikan Rasul itu dari 11 jalan Yudas. Itu apa yang terjadi? Dikatakan Yesus mengasihi mereka kan? Matinya mereka gimana? 10 itu mati sahih semua. Dan Tuhan tidak nolong. Stefanus itu gabutnya nggak berdiri di tengah jalan. Oh, haleluya, tidak. Satu, masuk. Tapi Stefanus mati tidak dalam menes. Aduh lorong nih, aduh ya Allah Tuhan nggak mau. Apa yang dia? Nah, kembali tadi. Dia dan ini keren. Dia tidak melihat Yesus duduk. Dia melihat apa? Apa artinya? Jenderal ini memberi salib kepada prajuritnya yang mati saya. Stefanus mati dalam sebuah kepenuhan cinta dan kasih. Ini pertolongan tidak ada. Karena Stefanus sudah sampai dalam satu titik bahwa hubungan atau kasih Allah tidak lagi dibatasi. Ada pertolongan jasmani yang tidak. Tetapi yang saya maksud, ketika seorang baru menjadi anak, belum dewasa, memang dia tidak sanggup berbuat seperti itu. Yang saya maksud, kita harus bertumbuh sampai kita berhenti. Karena anak tidak mampu mengasihi bapaknya. Bapaknya mengasihi anaknya. Kita tidak mengasihi Tuhan, Bapak. Tuhan. Kita untuk bisa itu, Pak, yang tadi Bapak tanya, saya sangat senang dengan pertanyaan. Kita harus mengalami dikasih. Bukan ditolong Tuhan, dikasih. Apa yang saya alami 33 tahun yang lalu, itu saya mengalami dikasih Tuhan, kehadiran. Saya tidak melihat pertolongan secara. Saya mengalami dia hadir menyapa saya. Tidak ada perbuatan apa-apa, keadaan tidak tiba-tiba berubah. Tapi saya merasakan dia hadir menyapa saya. Nah, dari situ fondasi yang betul. Itu fondasi. Dan saya percaya itu pengalaman bukan satu dua orang. Itu pengalaman yang membuat Sadrak Mesak Abednego berkata, kalau Allah mau menolong, aku percaya. Tapi kalau dia tidak menolong, aku tetap tidak nyembah waktu Tuhan meraja. 10 sahabat Rasul yang mati saya, Paulus pun mati saya, dan mereka sudah satu titik. Cinta Tuhan tidak diuji dari pertolongan Anda secara jasmani. Tapi memang saya sebetulnya secara manusia rindu hamba Tuhan itu punya karunia dan supaya orang yang sembuh ya. Ya memang kita bergerak dalam ketidaksempurnaan. Saya kembalikan, mungkin break sebentar. Oh, kami yang lagi sudah sekeliling semua. Kekristenan tidak dimulai dari apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Kekristenan dimulai dari sebuah kesadaran, pengalaman, pemahaman apa yang Tuhan sudah lakukan. Bosman dia berkata seperti ya, mungkin ada satu lagi sebelum kita break. Silakan. Ya, saya mau tanya. siapa? Kalau saya menjadi ketua Dengan ibu siapa? dengan Mega. Ibu? Mega. Mega. Dia nggak mau disebut ibu, masih terlalu berkata. Iya,
kalau saya baca di Keluaran 4 itu kan waktu itu Tuhan perintahin Musa untuk ke Mesir. Tuhan memberikan suatu firman, suatu perjanjian kepada Musa supaya pergi ke Firaun untuk memberitahu tentang pula-pula dan sebagainya. Yang saya nggak ngerti di ayat setelah Tuhan berfirman, kemudian di ayat Keluaran pasal 4 ayat 24, tiba-tiba di tengah jalan Tuhan bertemu dengan Musa dan berikir untuk membunuhnya. Saya agak bingung sih dengan ayat ini. Di satu sisi kan seakan-akan Tuhan sudah memberikan kovenant perjanjian, tapi kalau dibaca ayat ini seakan-akan Tuhan berubah ya. Tapi setelah ada perjanjian darah yang mungkin ya, setelah dibaca berikutnya Tuhan mengingat Musa dan nggak jadi membunuhnya. Bisa jelas. Pertanyaan ini pernah disampaikan, tapi ini sebenarnya tidak terlalu berhubung dan cukup sukar. Kita muncul, tetapi ini dekat perjanjian. Jadi saya tidak terlalu mendalami ayat ini, tetapi saya meraba, cuma meraba dalam arti ada satu tatanan yang dilanggar oleh Musa. Jadi kalau kata Tuhan membunuh, sebetulnya bukan Tuhan langsung membunuh. Tatanannya itu yang kalau kau makan buah begini kau mati. Itu bukan Tuhan membunuh Adam secara langsung, tapi tatanan ini yang dilanggar itu akan membunuh. Jadi tidak ada satu tanda darah, tidak ada satu perjanjian. Adoni bisa bantu saya? Ya. Bukan pelanggaran terhadap perjanjian itu seringkali menjadi sebuah pelanggaran yang fatal, seperti Simpson kan, cuma masalah potong rambut aja, kemudian kekuatannya hilang. Nah, Anda perhatikan ya, terima kasih Pak Doni. Ketika dosa terhadap perjanjian itu fatal. Misalnya begini, kalau ada seorang istri dia nyetir mobilnya suami dan ngobrol, kira-kira dimarahi nggak sama suami? Ya dimarahi ya. Kok hati-hati toh gitu ya. Tapi nggak mungkin dipegang, gitu. Ya kalau dipegang kalau suami ini memang boleh-boleh ya kan. Ya, cuma diseneni, permisi. Tapi kalau istri tidur sama pria lain, bisa selesai. Anak saudara, karena seks itu simbol perjanjian. Anda lihat, Tuhan itu kalau sudah menyentuh simbol perjanjian itu fatal. Saya belum bisa jawab. Lihat, usah jamah tabur. Apa yang terjadi? Nanti Musa mukul batu karang itu siapa? Yesus, simbol perjanjian. Jangan dipukul 2 kali. Yesus menderitanya berapa kali? Tuhan tidak suka. Nah, Simpson tadi perjanjiannya tandanya di mana? Dia udah berzina loh, orangnya masih jalan. Kapan dia hilang? Karena rambut itu tanda perjanjian. Satu lagi siapa? Imam Ili. Imam Ili itu pendeta dipecat, diskors. Kalau tidak urusan korupsi uang, berzina. Imam Ili berzina enggak? Korupsi enggak? Kenapa fatal? Karena Hofni bin Nahas itu dia berzina, tapi tidak ditegur soal berzina. Karena kau menghina, you kick my sacrifice. Sacrifice itu apa? Korban sembelihan. Apa itu? Simbol perjanjian. Dia menghina.
Dan sementara kesimpulan saya, Tuhan itu sensi. Kalau sudah menyinggung, simpul itu saja. Kira-kira seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Tapi kenapa Tuhan membunuh Musa, saya belum bisa menjawab terlalu baik. Kalau saya belum ngerti, lebih baik saya tidak jawab daripada jawab nanti sisa. All these pieces broken and scared, in mercy together, Mary empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Mari kita berbicara menemukan Tuhan. Mari kita berdiri. Once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay down yourself down, raising up the broken, raising up the broken to life. Saya percaya Maria Magdalena dia ketemu Tuhan. Saya mengutip apa yang disampaikan Bill Johnson. Dia nggak ketemu Allah atau dewa. Dia ketemu seorang bapa yang membela putrinya yang sedang hancur secara moral dan diseret di tengah jalan. Dan dia berkata, "Here I am, your daddy. I'm here to help, to bela kamu." Dan dia berangkat. Dia menyentuh kakinya, membantu sasaran. Dia menengadah, dia melihat tangan yang terumbu. Dan dia menengadah lagi, dia melihat mata yang memandang dengan penuh cinta. Di situ dia menemukan kembali diri. I can see the love in your eyes. Yesus hadir. Tidak hanya melalui pengalaman, dia bisa hadir sekarang melalui Roh Kudus. Bisa mengalami jiwa. Dan cintanya bukan cinta sekedar raja bersukai hati bagi sembahmu. Cintanya adalah personal. Dia sebut namamu dan berkata, I love you so much. Are you willing to be mine? Are you willing to belong to me? Apa kau mau menjadi milikku sebagaimana aku sudah menyatakan dirimu? It's the kind of love. Ambil waktu sejenak, buka tangannya, pejamkan matanya. Bapa, jika ada di sini hati-hati yang mencari Engkau, saat ini ucap, Kau penuhi mereka dengan kasih-Mu, dengan jamaah di dalam nama Yesus Kristus. Sebabnya, Roh Kudus menghadirkan Yesus. Roh Kudus menghadirkan Yesus. Sama kami, mengajar,
gate, perjanjian adalah pintu gerbang untuk kita boleh mengalami kehadiran. Tuhan berkata kepada Abraham, Ismail aku berkati dan perjanjian kepada Ishak. Kita nggak cuma menerima berkat, kita menerima perjanjian. Dia berkata, anakku harus, engkau anakku, kau pun kuperanakan hari. Apakah setiap sebanyak mungkin orang bukan berhenti pada level perasaan, ini masuk dalam perjanjian. Mereka bukan hanya orang biasa, mereka akan bersalah dalam kehadiran sebelum kedatangan kedua kali. Engkau taruh dalam hati kami adalah suara yang berseru-seru padamu, mempersiapkan jalanmu. Karena orang yang masuk dalam perjanjian akan mendengar suaranya dan melihat dia. Sebab halaman akan diinjak-injak. Karena mengingat waktu, saya kasih 2-3 pertanyaan lagi. Nah, yang Anda bisa tanyakan mungkin untuk mengingat waktu kita lihat aja. Dan di meja Anda, atau saya kurang tahu ini bukan, tapi di meja Anda itu ada amplop persembahan. Nanti Anda bisa memberikan persembahan di situ. Kalau Anda bergerak, bisa berilah dengan sukacita dan supaya Tuhan memberkati. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Kantong persembahan akan diedarkan. Saudara boleh berdoa dulu. Bapak, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu dan dalam bawa kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tidak dengan terpaksa karya bila menjadi bagian persembahan kami Bapak. Dan berkati tangan yang sudah diberi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, yang bertanya ada 2 orang bertanya. Oke, ya. Kita lihat 2 orang dulu. Kalau ada masih waktu lebih, kita beri kesempatan untuk yang pertama. Silakan. Ada 3. Oh, ya, Pak Tinggal. Ya, nama saya Ingat dari Sidoarjo. Saya ingin menanyakan ke Pak Buana tentang definisi pengertian Tuhan dan Dewa. Mungkin sama tidak disinggung tadi. Nah, kemudian saya mau share sedikit. Di India dan Pakistan Februari ada kegiatan luar biasa di sana. Kemudian ada dari tokoh-tokoh Muslim datang ke India dan Pakistan kembali. Mereka akhirnya mengkotakkan kembali orang Kristen menjadi Muslim. Pertanyaan saya ini, kalau tadi tentang definisi itu ada kita dulu, karena banyak definisi tentang Tuhan kayak Arminian, Aryan, Saksi Yehova Mormon itu berbeda dengan pengertian kita. Nah, kemudian yang tentang pengobatan kembali kaum Kristen menjadi kembali ke agama yang semula, baik Hindu ataupun Muslim. Pertanyaan saya gini, setelah mereka kenal Tuhan Yesus atau percaya tentang pemberitaan Injil, mengapa begitu mudah mereka kembali ya dengan cuma seminar 1 hari tentang Kristenan, tentang Yesus yang mereka percaya atau bisa yang mereka kembali dalam waktu sesaat kembali ke agamanya yang semula. Kenapa itu bisa terjadi di India dan Pakistan? Kita coba. Terima kasih banyak. Saya baru dengar dari Pak Ger, kembali. Memang terjadi salah satu KKN-nya Andreas luar biasa. Dia seorang muda dari mana? Dipakai Tuhan luar biasa. Sama. Saya jangankan orang baru, ada pendeta dari Irian, dokter
faktor dia menjadi Muslim. Saya tidak bisa jawab terlalu karena tiap orang punya keputusan. Tetapi Israel pun dia sudah lihat perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan, menurut saya kuasa Tuhan tidak menjamin, belum cukup menjadi satu fondasi untuk orang ikut Tuhan. Tetapi pengertian dan pengalaman yang saya istilahkan kasih dalam perjanjian. Contoh, waktu Tuhan Yesus berbuat mujizat 3 tahun setengah, murid-muridnya tidak ada satupun murid yang mati buat dia. Petrus janji mau mati, tapi kan gak janji, malah menyangka. Tapi setelah mereka lihat Tuhan mati dan Roh Kudus turun, dicurahkan sejarah membuktikan. Bukan Kristen atau lalu mereka dimasukkan dua zina, mereka dibakar dan ada yang tak mati. Karena ada sesuatu yang lebih dari sekedar ini jago yang hebat. Kalau kita ada bilang Tuhan yang paling hebat, tapi satu keadaan tertentu kita bisa tinggalin Tuhan. Tapi kita nggak berani, jangan memuji diri kalau saya nggak bisa. Itu kekuatan dari Tuhan. Tetapi begini, buat saya ketika pengertian pribadi antara pengalaman kuasanya dan kasihnya dan kebenaran. Ajar Soga itu kan baru-baru ini dibagikan kasihnya, kuasanya dan kebenarannya yang sekarang saya boleh bahasakan ya. Ini tiga ini menjadi satu. Saya sangat percaya orang itu dapat anugerah atau kekuatan untuk dia tidak menyangkal atau kembali. Nah, ketika orang hanya masuk dalam taraf, oh ya kata orang, oh ya memang dia benar secara kognitif atau apa, itu belum cukup kuat untuk menghadapi aniaya dan tekanan. Makanya buat saya penginjilan di Indonesia tidak harus orang dikristenkan, karena tidak semua orang siap untuk pindah box secara budaya. Kalau kan nggak ada masalah, nggak masalah. Tapi saya gereja harus rela beberapa orang itu hanya dia percaya Yesus. Karena Yesus itu sebenarnya lebih dari agama Kristen menurut saya. Yang kedua tentang dewa. Saya tidak ingin membahas saksi Jehovah dan sebagainya. Gini, kita nggak bisa kenal dia. Coba Pak Anton, Mazmur 138 ayat 2. Kita nggak bisa kenal dia hanya dari cintanya, tapi dari kebenarannya juga, dari jalannya. Nah, ketika orang menyimpang dari sebuah pengajaran secara prinsipal lama-lama, saya khawatir dalam alam roh dia tidak ketemu Tuhan Yesus yang dia anggap Tuhan Yesus. Beberapa orang nyembah Yesus sebenarnya rohnya itu bukan Tuhan Yesus, karena pengajaran yang keliru. Tetapi yang tadi saya bagikan dewa, istilah dewa itu sebetulnya manusia itu mencari Allah, mencari God, deity, apa ya, the supreme one. Buat saya, kenapa saya tidak percaya reinkarnasi? Simple. Kalau sapi, anjing, kucing itu pernah jadi manusia dan dia jadi kucing karena zaman dulu dia berbuat dosa, dia tetap kepingin sembahyang. Betul nggak? Halo. Saya tidak pernah lihat sapi sembahyang. Saya tidak pernah lihat anjing, kucing itu kepingin sembahyang. Yang kepingin sembahyang itu cuma manusia. Mau orang primitif, cuma yang disembah itu belum tentu Allah. Kenapa? Tadi menyambung pertanyaan Bapak. Karena Allah itu secara dia tidak menyatakan dirinya. He never manifested himself, his presence kepada mereka. Jadi mereka merindukan sesuatu yang akhirnya menjadi sebuah konsep. Itu yang menurut saya itu agama. Nah,
if your presence does not go with us. Itu bahasa Inggrisnya. Aku memberi ketentraman, itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya nggak begitu Pak Iga. My presence will go with you. Lalu responnya Musa begini, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Sebab bagaimana aku berbeda dengan orang lain? Bagaimana kami di Israel itu berbeda? Kecuali dalam satu hal ini, your presence. Jadi apa yang membuat kekristenan ini? His presence. Pribadinya hadir. Dia menjadi ayah, bukan ayos. Dia ayos, tapi dia juga ayah. Kalau orang hanya menyebut Yesus ayos, itu menjadi satu konsep. Bukan itu salah, tapi not enough. Not enough. Akhirnya setelah nggak sadar, yang disebut siapa? Konsepnya. Saya nggak anti teologi, karena saya belajar teologi Pak ya, Bapak tahu. Tapi kata teologi itu sebenarnya salah apa? Theos, logi, ilmu tentang Tuhan. Ini bukan teologi salah, istilahnya seperti STN. STN itu salah, maksudnya apa? TS, gitu. Lah STN itu baru S, T, itu STN. Tapi kita sebut STN. Yang saya maksudkan bukan teologi salah, tapi artinya istilah itu sebenarnya agak ilmu tentang Tuhan. Tuhan itu nggak bisa, bukan kita pelajari. Anda tak bisa pelajari satu objek. Anda untuk pelajari satu objek, Anda di luar objek. Anda nggak bisa keluar dari Tuhan. Gimana kita mau lari? Anda nggak bisa jadi di ukurannya ikan paus. Kalau kita ini masuk di dalam ikan paus, betul nggak? Jadi tujuan teologi bukan learning about God sebetulnya. To know God. To know Him. To know itu yada. Yada itu kembali perjanjian. Kalau kata yada itu mencaratkan ini. Jadi tujuan kita bukan belajar tentang Allah. Kita ini nggak bisa mengonsepkan Allah itu nggak bisa. Adonis membagikan kita terjebak metode. Ini jalan kita ulangi terus. Nah, buat saya kembali lagi dewa ini dalam arti begini. Mereka mencari tapi mereka ada. Kalau itu ada, hubungan itu transaksional dan dewa itu menempatkan diri pengikutnya tidak lebih dari Buddha. Lalu dewa berkata dia bayar. Artinya gini, setiap saat dia berat. Dia bilang aku berat, aku bunuh kamu, aku punya hak. Karena aku yang menciptakan. Loh, betul nggak? Anda tahu nggak kalau Raja Firman mati, apa yang dilakukan? Dia ngajak pegawainya mati. Kalau pemuda itu dipukul kepalanya, suruh barengi di alam baka. Katanya demo, tapi mati kawannya dewean. Jadi dia setengah. Dewa sekali kita lebih dari dewa. Tak mudah. Tuhan kita tak. Ya. Kalau dia menghukum, dia seperti KPK, buktinya lengkap. Contoh, dia menghukum saudara-saudara. Agar Tuhan kok yojok gitu Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar? Masa mau ngomong? Tuhan jawab. Berapa? Dengar kalau ada 50 orang benar, aku tidak ada hitungannya. Habis Tuhan, apa aku ya kok? Boleh apa nih? Sampai Tuhan berapa? 40? Enggak, aku enggak mau. Sampai berapa? 10. Dia mau janji kanan, tapi Tuhan bilang apa? Kedurhakan orang Amori belum jahat, tapi belum jahatnya Tuhan mau pertanggung. Tuhan itu bukan seenaknya, gue gak suka gue ngomong. Tapi kalau dia mengasihi, nah ini keren. Kalau menghukum dia, tatarannya jelas. Bukan mentang-mentang dia mencipta. Tapi kalau dia mengasihi, memberkati, dia tidak pakai izin, dia tidak pakai permisi. Aku suka sama dia, aku memberkati. Kalau dia mah, gua bete, gua berat,
selalu kau bunuh. Kenapa? Iya, aku rojo. Raja gak pernah salah. Ayat 2 kalau raja salah, lihat ayat itu dia Tuhan kita gak begitu loh. Jadi Tuhan itu susah loh. Dia gak pakai episode dulu ya. Makanya Yesus mati di salib. Kalau benar sama cinta sama benar itu jadi satu, Pak. Kalau udah gini Yesus gak perlu mati. Ya bisa dosa gak selesai. KKN loh. Bis masuk surga. Oke, yang terakhir ada Masih banyak. sudah Itu berapa? silakan. Pak Yohanes, naiknya. Oke, mohon maaf bagi yang tersebut pertanyaan saya lihat waktu. Ya, nama saya Pak Yohanes. Ini saya mau tanya, biasanya kalau orang mati itu di depan itu apakah sebagian itu boleh apa enggak? Ya karena biasanya ada orang-orang yang pasukan dan ada nggak sembahyang. Terus yang kedua, biasanya orang Kristen itu masih memperingati 7 hari, 40 hari karena Yesus naik 40 hari. Nah itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Sebenarnya tidak berhubungan lebihan. Kalau kita di depan peti mati jenazah, kita memberikan hormat dalam arti ya cuma menghormati, cuma begini gitu. Ya, tapi yang dilarang menyembah sesuatu. Jadi konsepnya itu, kalau saya di depan peti mati, saya tidak pernah begini. Ya, yang saya begini orangnya yang di sampingnya, yang petinya enggak. Karena itu berasal dari kepercayaan orang mati itu jadi lebih tinggi daripada orang hidup. Itu orang Asia. Ya, orang Asia begitu. Kalau orang mati itu tiba-tiba jadi santo gitu ya. Ya, padahal orang mati ya, dia selesai dia pulang ke surga. Sebenarnya kalau konsep Alkitab seperti itu. Selama kita nggak nyembah, ya. Cuma secara profetik tindakan tubuh sebaiknya memang selaras ya. Kita nggak bisa sujud terus bilang saya nggak nyembah ya nggak bisa. Sebaliknya. Kalau saya pengalaman saya tidak melakukan satu tindakan tubuh apapun kepada orang yang di depan yang sudah jadi jenazah. Ya saya hanya memandang dalam arti saya memberikan satu berdiri, saya juga nggak berdoa. Ya, terus saya memberikan hormat kepada keluarga. Itu yang saya lakukan. Silakan. Sudah ditutup. Satu singkat orang singkat. Kalau bisa yang berhubungan tadi seperti dengan Pak tadi. Baik. Ya, ini nggak tahu sih ada hubungannya apa enggak juga ya. Cuma ini mau tanya, bagaimana cara membedakan suara roh Tuhan, suara roh kudus atau suara roh setan bagi orang yang terkena skizofrenia. Oke. Soalnya sangat sulit banget. Ya. Semarang. Terima kasih. Saya percaya, ingat kalau kita lihat Matius 16 ayat 18-19, ketika Tuhan bicara gereja, apa yang dikatakan? Engkau Petrus di atas batu karang, aku bangun gerejaku, jemaatku, dan pintu gerbang maut. Bahasa Inggrisnya pintu gerbang maut, bukan alam maut, pintu gerbang maut, the gate of Hades. Dan kepadamu memberikan kunci-kunci, bukan kunci keys. Bahasa Inggrisnya jamak keys. Jadi kunci itu hubungannya apa? Pintu. Jadi Tuhan secara implisit ketika gereja dia bicara 2 pintu. Dan diberi kira-kira apa yang kita harus lakukan? Dengan kunci itu kita tutup pintu maut dan kita buka pintu surga. Saya bukan orang medis, tapi saya berani bertanya sama dosen dan dokter gitu. Saya percaya orang skizofrenia secara yang dia dengarkan itu suara dari alam maut.
Kenapa? Saya berani katakan sama orang psikolog dan oh itu halusinasi. Oke, kalau itu halusinasi, kenapa suaranya selalu negatif? Kalau halusinasi kan bisa positif, bisa negatif. Dan saya belum pernah dengar orang schizophrenia dapat suara yang positif. Itu loh, kamu sayang sama papamu, sama ibumu, kamu ampuni musuhmu. Tidak ada yang suara itu. Yang ada gini, itu orang jahat loh. Itu orang jahat loh. Dia mau bunuh kamu. Orang itu memang nggak apa-apa. Akhirnya dia bawa pisau. Atau dia itu teror, mengintimidasi dirinya, kamu sudah mati loh kamu. Seperti itu. Oke. Masih ada 5 menit lagi. 4 menit. Pak musikus dari berikut. Silakan Pak, Nama saya Suhadi. Ya silakan. Saya mau tanya mengenai pendapatnya Pak Bapak Tanjung. Karena teman saya ini Silakan terus Pak. dia dipenjara karena kasus narkoba dan dia juga pengguna narkoba, tapi dia nakal. Kemudian pada satu malam teman-teman penjaranya itu ada satu orang yang kesurupan. Terus dia disuruh mendoakan, dia doakan dalam nama Yesus Kristus, keluar setan orang yang marah. Pak, bagaimana? Itu pertama. Yang kedua nanti Susan mau tanya. Yang mau saya tanyakan ini Pak, kan selama ini orang sudah merasa bahwa dia menaruh Tuhan dalam posisinya sebagai Tuhan, tapi menaruh Tuhan dalam posisinya sebagai Tuhan, tapi ternyata dia memberhalakan Tuhan. Kan itu karena dia terima dari pengadilan. Nah, sekarang untuk membawa suatu metanoia atau perubahan pikiran itu supaya dia memposisikan Tuhan sebagai Tuhan itu bagaimana? Baik. Personal gimana? Baik, singkat aja. Saya tidak heran karena nama Yesus itu memang berkuasa. Ketika dia dipakai dengan sebuah iman yang betul, memang setan. Saya pernah ketemu orang yang punya gitu. Dia jadi Kristen. Kenapa kok kamu jadi Kristen? Ya kita masuk alam kita. Kuasa yang paling tinggi Yesus. Dia tahu sebelum dia jadi Kristen, dia mengaku belum jadi anak Tuhan, tapi dia tahu dalam rank kuasa di alam roh dia di hadis power. Makanya dia bilang segala kuasa di surga dan di bumi. Gak ada orang, tidak ada nabi yang turun ke alam bawah ini. Ini alam ada macam-macam. Salah satu hadis seok kecuali Yesus. Anda pernah dengar doan, pernah lihat film apa? Jet Li doan turun. Diobrak-abrik, kuncinya direbut. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, itu susah. Nah, makanya sebetulnya begini, orang baca Alkitab itu ada yang mampu merangkai, ada yang enggak. Karena itu potongan-potongan. Nah, ketika ini jadi rema, ini jadi picture. Nah, picture itu aja jadi metanoia. Ini yang apa yang saya sampaikan itu sebenarnya di hati saya, di roh saya itu sebuah gambar. Oh iya, perjanjian. Dari kalimat menjadi sebuah konsep yang menjadi. Oh ya, ini bukan transaksi. Ini adalah penyerahan diri satu sama. Nah, kita terjebak, orang karismatik Pentakosta terjebak gini. Jangan pakai pikiran. Pernah dengar ya? Pakai iman, jangan pakai pikiran. Ya. Nah, ternyata di Alkitab kata pikiran itu lain dengan logika. Kata pikiran itu dipakai mind. Mind itu picture 10 orang pengintai 2/10 itu beda gambarnya. Realitanya kan sama dulu. Reaksinya beda dong. Karena satunya 10 yang itu yang raksasa, yang belalang, yang karet. Nah, itu karena iman yang beda. Nah, saya sama Pak Berni berdiskusi. Orang lupa. Iman itu melihat. Melihat itu hubungannya sama pikiran.
bahasa aslinya, dia dokter ahli psikologi. Itu kata foto, picture. Alam pikiran, alam surga. Jadi Anda perlu baca firman itu. Iya sebelum kayak baca cerita Komenggo itu. Itu sebuah alam real. Nah, itu harus sampai di situ. Di situ ada paradigma. Makanya ada kasih, ada kuasa. Nah, metanoia ini yang merubah kita. Nah, kita terlalu menekankan apa? Dijamah hatinya, dijamah hatinya, terus dijamah hatinya. Ini yang harus seimbang, hati dan sehingga kita menemukan spiritualitas. Satu catatan, ngerol sama hidup dalam roh berbeda. Kita nggak dipanggil ngerol, gitu ya. Oh, ini ada setan, itu roh, itu karunia. Saya tidak mau ngomong salah, tapi harus dilengkapi dengan pengertian tatanan kerajaan surga. Bukan cuma benar salah, kehidupan. Nah, alam roh disertai pengertian, itulah hidup dalam. Oke, ada tiga. Setiap hari silakan. Saya Ibu Lili. Saya mau bertanya ya Pak ya. Saya ada melayani satu keluarga ya Pak ya. Masalah ini bertahun-tahun Pak ya. Dia itu bahkan rumah saya sudah berapa kali Pak. Masalahnya gini Pak, dia itu suaminya bekerja, punya usaha gitu Pak. Setiap usaha tidak pernah berhasil, dan itu usaha lagi tidak bisa berhasil. Sampai beberapa kali tidak berhasil. Padahal dia Pak cinta Tuhan, ya, melayani Tuhan juga, yang menyembah Tuhan, ujian juga, berdoa, bahkan baca firman, melakukan firman. Tetapi tidak ada hasilnya. Dia bilang, bagaimana saya sudah cinta Tuhan, sudah seperti ini saya lakukan semua, tapi tidak ada hasil sampai hari ini. Dan dia bilang, kenapa orang-orang teman-teman saya yang tidak nyembah Tuhan, tidak doa, tidak baca firman, tapi hidupnya berhasil? Itu yang ditanyakan Pak. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Anda layak dengan buku. Ini pertanyaan yang sering saya langsung dibagi dong. Ya sudah di depan mau cabut kecewa. Ini yang waktu kita di acara Voice of Life di tiap hari Kamis ya. Sekarang udah ada streamingnya, Ibu bisa pakai di Android, Sangkakala. Itu di-download dari Play Store. Kita juga bekerja sama dengan Blue Media. Ya, jadi itu www berapa itu? Di Android juga ada Play Store-nya. Di situ kita juga akan supply artikel dan sebagainya dan juga renungan singkat nantinya. Tapi artikel sudah mulai masuk. Jadi itu tatanan pijaan. Kenapa orang baik alami hal yang buruk? Cuma kalau kita bahas itu satu topik tertentu khusus nanti berarti izinkan saya mengundang Anda. Tapi itu menjadi concern saya. Itu yang membuat orang banyak bertanya dan bersaksi. Sementara dia ada dengan percaya Yesus berkat turun. Kok tidak turun? Ini mau ngomong apa? Ini panjang tapi ini. Kenapa kamar berdosa? Kenapa kamar berdosa? Karena pijaan maut. Jadi bukan hanya berhenti benar salah, kehidupan dan kematian. Pilihlah hidup. Jadi kita harus bongkar pijaan itu supaya kerajaan surga itu. Nah, pijaan itu tidak selalu pada dia, bisa dari orang tuanya. Nah, itu harus dipatahkan. Nah, makanya jangan dibatasi Yesus sebagai juru selamat. Yes. Yesus mati untuk penyakit, bukan hanya mengampuni dosa. Ini yang kita harus pengertiannya bertambah. Karena tak cukup jadi orang diampuni dosa di dunia ini. Pijaannya masih ada. Gini. Ini ibu saya jadikan contoh ya. Ibu jalan-jalan ke pasar Atom pakai tas. Ibu gak berbuat salah, ibu gak nguli, gak apa. Ada orang jalan.
bukan ibu diambil barang, masukin pakai tikus, cepet aja. Ibu nggak tahu, lah kok sampai rumah tasnya ditaruh di kamar. Sabtu malam ibu sama suami, gua apa ini? Gua apa? Ibu nggak harus berbuat salah, tapi tikus itu, bangkai tikus itu ada di kamar ibu. Ibu kenapa ini bagus? Ibu nggak berbuat salah. Dia punya pincaan di sini. Ada kutub titik pincaan di sini. Nah, ini yang jarang diajarkan. Nah, ini harus dicari. Oh, harus itu. Nah, Yesus mati untuk mematahkan kutub itu. Nah, salah satu kuasa perjanjian. Dan Johnson bilang, waktu dia doain sama orang, wah, dia punya saya udah, dia nggak punya ikatan perjanjian. Dia cuma ngomong ini, hamba Tuhan. Hari ini aku batalin perjanjiannya. Aku batalkan perjanjian dengan setan. Aku bawa semua perjanjian dari Tuhan. Apalagi kalau orangnya sadar, masuk. DLC 3 Pak, DLC 3. Satu hari Pak Doni yang akan bicara, saya yang jadi moderator. Ya, ini kita bukan, tapi kita akan belajar. Saya sangat diberkati dengan kehadiran Anda dan pertanyaan Anda. Yang terakhir, karena Anda sudah, oh sudah ya, oh sudah. Ini saya sangat diberkati. Ini tidak biasa. Orang Indonesia biasanya suka bertanya. Saya sangat berkati dan bersemangat bertanya. Silakan. Saya mau melanjutkan pertanyaan yang disampaikan. Bapak mengatakan ada 2 pintu kan? Ya. Pintu apa? Halusinasi ya, Pak? Halusinasi, schizophrenia. Nah itu tadi kan dibuka. Nah itu yang masuk itu kan roh jahat. Nah, saya nggak bilang itu masuk atau enggak, tapi dia terhubung. Ya, frekuensinya. Terus dia dengar terus. Terus bagaimana cara melayani orang yang seperti ini, Pak? Itu pintu apakah harus ditutup atau gimana? Oh iya, harus ditutup. Saya pernah melayani tapi belum terlalu berat. Dia dengar, saya bilang itu ada, suara itu ada, tapi saya kasih tahu itu bohong. Oh ya, coba percaya. Kamu percaya suara ini? Terus kita ngomong, ambil ayat itu. Sekarang kami melakukan, kami tutup pintu itu di dalam nama Yesus. Kami putus, kami ikat, kami putus. Kita kami tutup pintu. Dan kami terima kunci serasi surga. Ini pengakuan itu. Dan kita mau, aku mau seminggu surga dibuka. Seminggu kemudian saya datang, dia sudah tidak dengar surga. Tapi Pak masih ringan. Dia sembuh dari schizophrenia. Tapi dia bukan sampai lupa ingatan, tapi dia dengar terus. Tapi itu terima Yesus atau tolak Yesus? Oh, dia harus terima Yesus dong. Terima ya. Ya, kalau nggak terima Yesus ya susah. Anda pernah dari setan harus pegang, harus berlindung. Saya punya teman, dia main emas, uangnya mungkin sekitar 50 miliar. Dia kalah 4 miliar. Dia stres, dia berdiri di atas balkon, dia dengar suara. Kan itu goblok, bapak goblok. Dia semua mas-masan, mati ya, juga. Jadi maki-maki apa sih? Ini Pak Doni pernah mengalami apanya ya? Seperti itu kayak dituduh, kayak diintimidasi seperti kok. Bunuh diri. Tapi saya lucu dengan nggak merasa dia duit. 4 miliar di sini, saya kepikiran. Itu apa? Saya bilang ke suara saya, untung dia bilang, waduh. Nah, saya bilang kenapa orang bunuh diri? Kita nggak bisa berhenti. Karena orang misalkan dengan suara mati. Dan itu suara punya kuasa. Alam roh itu nyata. Tinggal buka deh. Nah, itu kita harus tutup. Nah, sebagian orang pijaannya masih ada. Ceknya itu masih ada. Nah, itu harus dikeluarkan. Dicabut. Apa ya? Gitu. Wifi-nya atau apa? Baik.
Masa kasih tentunya habis Pak. Saya cuma ingin tujuan kami, misi kami, kita ngadain setiap bulan di sini untuk supaya kita belajar tatanan prinsip-prinsip. Karena begini, khotbah yang bisa gini, Anda sakit tifus ya, Anda dapat obat berapa? 1 obat penurun panas, ya toh. 2 antibiotik, 3 suruh minum susu beruang. Jadi ada 3. 1 simptomnya hilang, simptom obat penurun panas. Itu perlu nggak? Perlu. Tapi Anda harus tahu itu tidak menyembuhkan sakit. Jadi ada firman pemberitaan yang sifatnya meredakan simptom. Itu perlu. Salah enggak? Tapi itu belum menyembuhkan. Lawan karunia. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah antibiotik. Antibiotik itu membunuh kumannya, tapi yang menyembuhkan adalah antibiotik. Jadi ada firman yang meredakan simptomnya. Ada firman yang membongkar, mematahkan kuasa setan, ya toh? Ada firman yang bicara tentang kebenaran, prinsipnya. Ini yang menyembuhkan. Nah, saya khawatir firman yang prinsip ini tidak selalu sudah didengar atau disampaikan. Karena ada banyak permintaan orang waktu datang ke gereja. Itu firman yang istilahnya meredakan simptom. Halo, supaya lega, supaya enak rasanya. Tapi nanti pulang kuat lagi. Nanti saudara. Nah ini harus dikombinasi. Nah, keinginan kami kita belajar sama-sama menjadi murid Yesus. Salah satu nanti ada buku, Anda bisa baca Purpose of Creation. Di situ ada picture. Sebenarnya prinsip kenapa kita dipanggil itu apa? What is life? Who am I? Kenapa saya lahir di bumi? Apa misi panggilan saya ada? Dan di situ kita tidak terjebak sama dalam ranting. Oke. Saya sangat diberkati dengan pertemuan ini karena Anda begitu aktif bertanya. Vero, sudah ada 6 orang saya kira yang ini seperti janji kami. Jadi saya membagikan buku Pak Thomas, Bapak ini, Pak Inggar, sudah berapa? Susah 1, 2, 3, 4. Yang di luar pertanyaan masih berapa? Tadi siapa lagi? Pak Thomas, Pak Thomas, Pak Eko, ini Anjing, Pak Anjing. Ada yang bicara sampai ini kami dedikasikan untuk kemuliaan Bapa. Kalau kami mengerti, kalau kita